Sebuah foto yang awalnya terlihat biasa, tiba-tiba berubah menjadi pemicu perdebatan besar di media sosial. Nama Paula Serena ikut terseret, sebuah tradisi sakral menjadi bahan perbincangan. Dan yang paling mengundang tanda tanya adalah satu pernyataan sederhana yang belakangan justru dibantah oleh pihak istana. Benarkah ada izin khusus? Ataukah terjadi miskomunikasi yang akhirnya memicu polemik budaya di ruang digital? Inilah kisah lengkap kontroversi pria berkebaya di Malam Satu Suro yang menyeret nama Paula Serena. Malam itu, suasana di Pura Mangkunegaran, Surakarta berlangsung hikmat. Ribuan orang berkumpul untuk mengikuti tradisi yang sudah dijaga turun-temurun selama ratusan tahun. Tidak ada gemerlap hiburan, tidak ada pesta perayaan. Yang ada justru keheningan. Masyarakat Jawa mengenal momen ini sebagai Malam Satu Suro, sebuah waktu yang dianggap istimewa untuk melakukan refleksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, sekaligus menghormati warisan leluhur. Di tengah suasana yang syarat makna itu, hadir pula sejumlah tamu undangan, termasuk influencer dan mantan aktris sinetron Paula Serena. Awalnya tidak ada yang aneh. Namun setelah beberapa foto dari acara tersebut beredar di media sosial, perhatian publik langsung tertuju pada satu sosok dalam rombongan Paula. Seorang pria terlihat mengenakan kebaya hitam lengkap dengan kain batik dan riasan wajah. Dalam hitungan jam, foto itu menyebar ke berbagai platform media sosial dan memicu perdebatan panjang. Banyak netizen menilai, persoalan ini bukan sekadar soal pilihan berpakaian. Yang dipermasalahkan adalah konteks acaranya. Menurut mereka, Malam Satu Suro bukanlah acara biasa, melainkan ritual budaya yang memiliki aturan serta tata krama yang harus dihormati oleh setiap peserta. Sejumlah warganet bahkan menyoroti bahwa pihak Mangkunegaran telah memiliki panduan busana yang jelas bagi para tamu yang mengikuti prosesi adat tersebut. Perdebatan semakin ramai ketika muncul tanggapan yang dikaitkan dengan rombongan Paula, bahwa pakaian tidak memiliki jenis kelamin. Pernyataan itu memunculkan dua kubu pendapat. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Di sisi lain, banyak yang beranggapan bahwa ketika seseorang memasuki ruang adat yang sakral, aturan budaya setempat harus menjadi prioritas utama. Situasi semakin memanas saat Paula Serena menjawab pertanyaan netizen mengenai busana temannya. Saat itu, Paula menyatakan bahwa pihak penyelenggara mengizinkan. Kalimat singkat itu kemudian menjadi pusat perhatian. Pasalnya, tak lama kemudian, pihak Pura Mangkunegaran mengeluarkan klarifikasi resmi. Melalui pernyataan tertulis, pihak Mangkunegaran menegaskan bahwa mereka telah memiliki panduan pakaian untuk ritual Satu Suro dan tidak pernah memberikan izin khusus, dispensasi, maupun perlakuan berbeda kepada pihak manapun. Pernyataan tersebut langsung membuat publik bertanya-tanya. Jika memang tidak ada izin khusus, lalu dari mana informasi yang diterima Paula? Di tengah derasnya kritik dan spekulasi yang terus berkembang, Paula akhirnya angkat bicara melalui video klarifikasi di akun media sosialnya. Guys, okay, I think it's time for me to make a video karena kehebohan dan keviralan postingan aku yang kemarin, dan menurut aku ini udah terlalu chaos, so I think I need to clarify something di sini. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah teman laki-lakiku yang kemarin di acara Satu Suro mengenakan kebaya, dan aku berkomentar di postingan tersebut bahwa sudah diberikan izin untuk beliau mengenakan pakaian tersebut dari yang mengundang. What I want to clarify is that one, bukan aku yang meminta izin. Yang kedua, pertanyaan soal siapa yang memberikan izin. Aku merasa aku nggak punya hak untuk bilang, karena menurut aku bukan ranah aku, karena yang meminta izin pun bukan aku orangnya. Jadi memang urusan perizinan ini kebetulan bukan aku orangnya. Kenapa aku bisa bilang, oh sudah diizinkan kok, karena memang yang aku tahu seperti itu. Again, siapa yang memberi izin, siapa yang meminta izin, aku rasa itu bukan ranah aku untuk ngomong. Karena pikiranku, kalau misalnya nggak dikasih izin, ya mana bisa gitu kan. Tapi dengan video ini, aku tetap ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena menimbulkan kegaduhan atas postingan yang aku posting. Nggak ada sama sekali niatan di hati aku untuk tidak menghormati acara Satu Suro ini. Aku datang ke sana sesuai dengan undangan pribadi untuk aku. Begitu juga dengan temanku yang juga memiliki undangan
kesenangannya sendiri. Dan pikiran aku pada saat aku posting foto-foto kita kemarin itu adalah I wanna remember this moment, karena menurut aku ini adalah momen yang manis, yang magis, yang spesial, yang aku bersyukur aku bisa alami bersama sahabat-sahabat aku. Aku bersyukur atas kesempatannya, tapi aku gak berpikir jauh bahwa ini akan menyinggung banyak sekali pihak. Soal izin, aku tidak berbohong. Yang aku tahu memang sudah diizinkan. Yang meminta izin bukan saya, yang mengizinkan siapa juga bukan ranah aku untuk bicara. Begitu. Namun terlepas dari berbagai klarifikasi yang sudah disampaikan, polemik ini membuka diskusi yang lebih besar tentang bagaimana budaya tradisional bertemu dengan dunia digital, tentang bagaimana sebuah unggahan yang dianggap biasa oleh satu pihak bisa dipandang sangat sensitif oleh pihak lain, dan tentang pentingnya memahami aturan ketika memasuki ruang budaya yang memiliki nilai sejarah serta makna spiritual yang mendalam. Bagi masyarakat Jawa, Malam Satu Suro bukan sekadar pergantian tahun. Ia adalah simbol perenungan, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Karena itulah, setiap detail dalam prosesi tersebut, termasuk cara berpakaian, dipandang sebagai bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai yang telah dijaga selama berabad-abad. Pada akhirnya, kontroversi ini mungkin akan mereda seiring waktu. Namun, satu pelajaran penting tetap tersisa. Di era ketika setiap momen bisa diabadikan dan dibagikan hanya dalam hitungan detik, memahami konteks budaya seringkali sama pentingnya dengan kebebasan untuk berekspresi. Karena tidak semua tempat adalah panggung untuk menunjukkan jati diri. Ada ruang-ruang tertentu yang justru mengajarkan bagaimana menghormati identitas yang sudah lebih dulu ada. Saya Rahadian Marga Saputra. Saya mengakui sepenuhnya kesalahan saya dalam mengenakan busana wanita pada acara sakral Mangkunegaran beberapa waktu lalu. Keputusan tersebut saya ambil dengan kesadaran dan kehendakan saya sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab atas tindakan tersebut sepenuhnya berada pada saya. Saya menyadari tindakan saya tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan penghormatan terhadap nilai, adat, dan budaya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Mangkunegaran, para budayawan, masyarakat Jawa, dan masyarakat Indonesia yang merasa kecewa dan tersinggung terhadap tindakan saya. Beberapa waktu terakhir ini, saya meluangkan waktu untuk refleksi diri, mendengarkan masukan dan juga memahami perspektif yang diberikan oleh masyarakat. Kritik dan saran yang diberikan akan saya jadikan pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya juga berjanji untuk tidak melakukan dan mengulangi hal ini lagi. Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar Mangkunegaran dan seluruh masyarakat yang terkena dampak atas tindakan saya ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengingatkan dan memberikan saya kesempatan untuk belajar dari kesalahan ini.